teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi gimana dengan apakah ku balas Tuhan selalu puji dan sembah. Shalom, selamat
Selamat pagi semuanya, baik anak-anakku SMP maupun Bapak Ibu guru yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami akan belajar dari firman-Mu dan kami tahu firman-Mu ini mengajar kami untuk hal-hal yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Firman ini menjadi cermin dan juga menjadi Tuhan peringatan buat kami ketika kami melakukan kesalahan. Terima kasih, mampukan kami yang menyampaikan, juga semua yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya semua diberkati dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Di nama Tuhan, pagi hari ini bukan satu kebetulan ketika saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul kesombongan. Judul yang seringkali kita tanpa menyadarinya kita sudah seringkali melakukannya. Kita merasa sebenarnya kita ini rendah hati, tapi kerendahan hati itu kita sombongkan. Kita seringkali ngomong, aku rendah hati loh, aku ini tidak sombong loh. Padahal sebenarnya itu merupakan satu kesombongan. Baik, kita akan mengupas,nya lebih lanjut, tapi kita akan membaca terlebih dahulu dasar dari firman Tuhan yang akan mendasari renungan pada pagi hari ini. Kita akan membacanya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Mari kita membacanya. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh, Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Kalau kita membaca ayat ini, ada satu penekanan pada kalimat Babel, kota besar itu. Ada apa dengan Babel? Nah, pada konteks ayat ini, Babel berbicara tentang kesombongan. Dan kita pasti ingat dua kisah besar pada kota besar Babel ini yang merupakan contoh dari hancurnya orang-orang karena kesombongan. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah menara Babel atau runtuhnya menara Babel. Di sana orang-orang semua berkerumun, semua orang merasa mampu dan mereka sombong. Kita akan menyamai Tuhan, mereka ingin membangun menara sampai tingginya ke langit. Dan Tuhan tidak suka itu. Akhirnya Tuhan hancurkan. Yang kedua, peristiwa apa lagi? Raja Nebukadnezar, dan bukan satu kebetulan. Raja Nebukadnezar adalah raja Babel, kota besar itu. Dan dia sangat sombong, dia merasa Babel tidak mungkin besar tanpa saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan hukum dia. Dia menjadi seperti seekor lembu, makan rumput. Itu akibat kesombongannya. Anak-anakku dan rekan-rekan guru sekalian, mengapa Babel kota besar itu dan rajanya juga hancur? Karena satu, Tuhan sangat membenci kesombongan. Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong. Di dalam Yakobus pasal 4 yang ke-6 katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sementara di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Masih ada banyak kisah dalam Alkitab mengenai hukuman Allah bagi orang-orang sombong, seperti kisah Raja Herodes yang akhirnya ditampar malaikat dan mati dimakan cacing-cacing tanah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Tidak hanya itu, sebenarnya tidak hanya di dalam Alkitab ada banyak kisah kesombongan yang Tuhan sangat menentangnya, atau Tuhan yang menghukum orang-orang yang sombong. Tetapi kisah-kisah di masa kini atau di dunia nyata ini, di dunia sekarang ini, ada banyak kisah-kisah itu. Yang pertama saya mengingatnya adalah kisah perancang atau arsitek kapal pesiar termegah dan termewah. Kita semua tahu kapal Titanic. Lord William Beale. Dia adalah seorang perancang kapal yang luar biasa. Bahkan selesainya pembangunan kapal Titanic ini, kemudian dia mengadakan temu pers atau wawancara dengan para wartawan. Nah, seorang reporter bertanya kepadanya, bagaimana keamanan kapal Titanic yang megah ini?
dengan sombongnya, si Lord William Pierre ini menjawab, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan Titanic. Namun, kenyataannya apa? Pada hari keempat pelayarannya, yaitu 15 April 1912, kapal Titanic yang ukurannya sangat besar tersebut menabrak gunung es, kemudian terbelah dua hingga akhirnya tenggelam ke dasar Samudra Atlantik yang airnya terkenal sangat dingin. Ironisnya, pelayaran kapal Titanic itu merupakan pelayaran yang pertama atau perdana. Dan yang tenggelam, kita semua tahu berapa? 1.517 orang. Semuanya mati. Kapal yang disombongkan tidak akan bisa tenggelam. Tuhan tenggelamkan. Karena Tuhan benci dengan kesombongan. Ada peristiwa besar lagi yang terjadi di Brasil, tepatnya di Campinas. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 2005. Di Campinas, Brasil, ada sekelompok orang-orang muda atau anak-anak muda yang sedang mabuk. Mereka menjemput temannya, yaitu seorang gadis, untuk pergi bersenang-senang. Nah, ibu dari gadis ini menemani anaknya mengantar sampai ke mobil teman-teman yang menjemput anak gadisnya. Nah, ibu ini berpesan pada anaknya demikian, putriku, pergilah dan mintalah Allah untuk mendampingimu bersamamu. Dia akan melindungimu dan juga teman-temanmu. Tapi si gadis sombong yang juga tidak sopan ini sambil bercanda ngomong begini, tidak ada tempat di sini, ibu, sudah penuh. Biar saja Allah di peti kotak sana, di bagasi belakang. Di bagasi itu ada kotak telur, itu seperti telur. 1 jam kemudian berita datang bahwa mereka telah terlibat dalam sebuah kecelakaan yang sangat fatal. Semua penumpang yang berada dalam kendaraan tersebut meninggal. Tidak seorang pun dapat mengenali jenis mobil tersebut karena sangat kerasnya tabrakan itu atau kecelakaan. Namun seorang polisi yang memeriksa atau menyelidiki kejadian ini menemukan bahwa di bagasinya tidak hancur. Padahal tidak masuk akal kalau kecelakaan seperti ini bagasi tidak hancur. Tapi bagasi ini memang tidak hancur, dan di dalamnya ditemukan sekotak peti telur yang tidak ada satu butir pun telur yang pecah. Sungguh ini satu hal yang luar biasa, tapi ini menjadi pembelajaran buat kita. Masih ada banyak hal yang lain, seperti penyanyi legendaris John Lennon dengan grup The Beatles-nya, yang dia katakan The Beatles lebih terkenal daripada Yesus Kristus, bahkan albumnya akan lebih abadi daripada Alkitab gitu. Tapi dia sendiri mati tertembak oleh penggemarnya dengan 6 kali tembakan. Ada lagi artis Marilyn Monroe, presiden Brasil, dan orang-orang terkenal lainnya yang sombong, yang Tuhan hukum karena kesombongannya. Nanti kita bisa lihat sendiri di itulah contoh-contoh kesombongan yang sangat Tuhan benci. Nah, sebenarnya apa sih sombong itu? Mengapa kadang kita tidak menyadarinya bahwa kita sedang sombong atau kita lagi sombong? Sombong kalau menurut orang-orang psikologi itu berarti menghargai diri sendiri secara berlebihan, atau sikap perbuatan yang merendahkan orang lain itu juga sombong. Merasa bangga dengan diri sendiri sehingga merasa lebih segala-galanya dibanding orang lain. Dan mereka mengatakan ciri-ciri orang sombong itu membanggakan dirinya dan bersifat narsis, minta dipuji sama orang lain. Merasa benar, paling benar, tidak menghargai orang lain dan tidak mau mendengarkan orang lain. Sering melecehkan orang lain dengan kata-kata yang menghina atau merendahkan. Saya pernah membaca tulisan dari profesor di Cambridge University, C.S. Lewis, yang mengarang cerita yang sudah difilmkan, yaitu The Chronicles of Narnia. Kita pasti semua sering atau bahkan sudah melihatnya. Lewis mengatakan begini, orang yang sombong membenci kesombongan orang lain. Orang yang sombong sering tersinggung dengan orang sombong lainnya, dan kesombongan itu adalah dosa. Lewis ini tahu, seperti disebutkan dalam Yakobus 4 ayat 6, bahwa sombong itu adalah dosa. Jangan memelihara kesombongan, karena semakin lama kita akan semakin menyukai kesombongan. Orang yang sombong tidak mengenal Allah. Jadi, kesimpulan firman Tuhan hari ini, jangan sombong.
Tapi jadilah sebaliknya, apa itu? Harus rendah hati. Karena rendah hati itulah yang dikehendaki Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 11 ayat ke-29, Tuhan mengajak kita apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita renungkan bahwa kesombongan tidak akan membawa keuntungan apapun bagi kita. Tuhan justru akan merendahkan siapa saja yang mencoba berperilaku sombong. Jadi kesombongan itu pasti bertentangan dengan karakter Allah yang rendah hati. Mari kita tidak sombong, tapi rendah hati dengan cara saling menghormati dan menghargai sesama kita. Bersedia untuk dinasihati dan kita rela hati atau kita bisa menerima bila ditegur atau diingatkan kalau kita salah. Belajar melayani orang lain, mengutamakan yang lain lebih dahulu. Mengadopsi ilmu padi, yaitu semakin berisi, semakin menumpuk. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, dan mulai hari ini kita semua belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong. Mari kita menutupnya dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajar kami untuk kami belajar menjadi orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong. Karena tahu kesombongan itu menghancurkan kami, karena Engkau sangat membenci kesombongan. Tolong kami, mampukan kami menjadi orang-orang yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Salah satunya adalah orang yang rendah hati. Kami mau belajar seperti Engkau, Tuhan Yesus, yang sangat rendah hati, agar mau melayani kami. Bila kami juga mau belajar melayani orang lain, mengutamakan orang lain lebih dahulu daripada kepentingan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi ini, dan kami mengucap syukur atas ibadah yang boleh Tuhan lindungi, Tuhan sertai sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.